Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Itulah perkataan Bani Israel kepada nabinya Nabi Musa. Qalu ya Musa, mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, inna lan nadkhulaha, sungguh kami tidak akan selama-lamanya memasuki negeri Filistin itu, negeri Syam, negeri yang dimana di sana penduduknya sangat kuat. Abadan, selama-lamanya kami tidak akan pernah mau masuk. Madamu fiha, selama penduduk negeri tersebut yang sangat kokoh, sangat kuat itu berada di dalamnya. Inilah Bani Israel. Mereka senantiasa membantah perintah nabinya. Mereka tidak mau taat kepada perintah Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mereka pun membantah dengan mengatakan kepada nabinya, Nabi Musa, Fadhab, pergilah saja kamu, anta wa rabbuka, dan Tuhanmu. Faqatila, dan berpengaranglah kamu dan Tuhanmu. Inna hahuna qa'idun, biarkanlah kami di sini saja duduk menanti kemenangan peperanganmu. Beginilah adab yang sangat buruk dari Bani Israel, yang mereka sangat berani menentang nabinya, menentang Rasul utusan Allah, Rasul Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah. Qala Rabbi, setelah melihat penentangan kaumnya Bani Israel, Qala Rabbi, Nabi Musa berdoa, wahai Rabb Allah, Tuhanku, inilah amliku ila nafsi, sungguh aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri, wa akhi, dan saudaraku. Itu karena kaumnya justru membangkang kepadanya. Fafruq bainana, maka pisahkanlah antara aku, wa bainal qaumi, dengan kaumku, al-fasiqin, yang fasik itu. Inilah bagaimana Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah setelah melihat begitu membangkangnya kaumnya dari perintah nabinya, perintah Rasul Allah, utusan Allah. Qala, maka Allah pun berfirman, fa innaha, maka sungguh jika demikian, muharramatun alaihim, diharamkan atas mereka Bani Israel, arba'ina sanah, 40 tahun lamanya, untuk bisa masuk ke negeri tersebut, negeri yang di dalamnya banyak kenikmatan. Yatihuna fil ardi, dan mereka pun akan mengembara kebingungan di bumi, di gurun pasir yang tandus, tidak bisa keluar darinya. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, maka janganlah engkau ta'sa, bersedih hati, 'alal qaumi, terhadap kaum al-fasiqin, yang fasik itu, yang tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Wadlu alaihim, dan ceritakanlah wahai Rasul Muhammad SAW
alaihim kepada mereka naba abna Adam, kisah kedua putra Adam, bil haqi dengan sebenarnya. Kemudian setelah Allah Ta'ala mengisahkan tentang kisah Bani Israel yang tidak mau taat kepada Rasulnya, Rasulullah. Kemudian Allah menjelaskan di dalam ayat yang berikutnya, surah Al-Ma'idah ayat 27 tentang kisah putra Adam, putra Nabi Adam alaihissalam, Nabi dan Rasul yang diciptakan Allah tanpa ayah dan ibu. Wadlu alaihim, dan ceritakanlah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihim atas mereka, naba abna Adam bil haq, kisah tentang kedua putra Adam dengan sebenarnya. Id qaraba kurbanan, ketika mereka beribadah dengan memberikan kurban, beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyediakan kurban. Fatakubbila min ahadihima, maka ketika kurban itu dilakukan dalam rangka beribadah mendekatkan diri kepada Allah, fatakubbila min ahadihima, maka diterimalah kurban dari salah satu kedua putra Adam, yaitu dari Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, namun tidak diterima kurban dari anak Adam yang lain, yaitu dari Qabil. Kurban Qabil tidak diterima oleh Allah. Kemudian menjadi marahlah Qabil. Qala la aqtulannaka, maka Qabil pun berkata kepada Habil, sungguh benar-benar aku akan membunuh Habil saudaranya sendiri. Qala, maka Habil pun berkata, innama, sungguh, yataqabbalullah minal muttaqin, Allah hanyalah menerima kurban dari orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang takut akan neraka Allah. Lain basatta, Habil pun berkata kepada saudaranya Qabil yang marah karena kurbannya tidak diterima dan ingin membunuh Habil. Lain basatta, jika engkau menggerakkan ilaya kepadaku, yadaka, tanganmu, litaqtulani, untuk membunuhku, ma'ana bibasiti, maka aku tidak akan menggerakkan yadiya, tanganku, ilaika, kepadamu, liaqtulak, untuk membunuhmu. Ini sungguh aku akhafullah, takut kepada Allah, Rabbal alamin, Rabb, Tuhan yang telah menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta. Inni uridu, dan sungguh aku ingin, antabu bi ismi,
agar engkau kembali dengan dosa membunuhku, wa ismika, dan dosamu sendiri, wahai Qabil yang ingin membunuh Habil. Ini kata Habil. Fatakuna min ashabin nar, maka jika engkau melakukan pembunuhan tersebut, maka sungguh engkau akan masuk menjadi penghuni neraka. Wadzalika jazaa'ud dzalimin, dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Fatawa'at, maka lahu nafsuhu, maka nafsu Qabil mendorongnya, qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya Habil. Faqatalahu, lalu ia membunuhnya, wa asbaha minal khasirin, maka jadilah ia termasuk ke dalam golongan orang yang merugi, karena telah melanggar perintah Allah, karena telah membunuh. Faba'asallahu ghuraba yabhasu fil ardi, kemudian Allah pun mengutus ghuraba, seekor burung gagak, yabhasu, untuk menggali, fil ardi, di bumi, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana yuwari, menguburkan, sawata akhihi, mayat saudaranya. Qala, Qabil pun berkata, ya wailata, oh sungguh celaka aku. A'jaztu, mengapa aku, an akuna, tidak mampu berbuat, misla hada, seperti hadal ghurabi, burung gagak itu berbuat menguburkan mayat. Fa'uwariya, sehingga aku dapat menguburkan, sawata akhi, mayat saudaraku. Wa asbaha minan nadimin, maka jadilah ia termasuk orang yang menyesal karena telah membunuh saudaranya. Surah Al-Maidah ayat 24 hingga 31.